Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pagi hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Hadid belum hadir. Berarti cuma satu orang ya? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan hari ini kita juga akan membahas materi yang bisa dibilang teman-teman semua secara umum sudah pernah mendengar, yaitu minyak bumi. Ada yang bisa menyebutkan satu contoh minyak bumi di kehidupan sehari-hari? Saya, Pak. Ya, silakan. LPG, Pak. Ya, benar sekali. Minyak bumi yang sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari tidak lain salah satunya yaitu LPG. LPG merupakan salah satu jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak. Selain itu, masakan cepat matang karena kalori pembakarannya besar. Hasil pembakaran LPG tidak menimbulkan jelagah sehingga peralatan dapur tetap bersih. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam LPG yang lebih lanjut akan kita bahas pada materi pertemuan hari ini. Iya, ingat teman-teman, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapat gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Sehingga saya harap pada pertemuan hari ini kalian mampu menjelaskan proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Tuhan yang Maha Kaya menganugerahkan minyak bumi, dan gas alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ketersediaan minyak bumi dan gas alam cukup terbatas sehingga penggunaannya perlu dibatasi atau dihemat. Apakah ada yang tahu proses pembentukan minyak bumi dan gas alam? Saya, Pak. Ya, silakan. Setahu saya, proses pembentukan minyak bumi dan gas alam terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun dalam dasar larutan bersama lumpur selama jutaan tahun. Benar ya teman-teman, seperti itu. Minyak bumi merupakan hasil akhir penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari jaringan tumbuhan dan hewan baik yang terdapat di darat maupun di laut. Sisa-sisa tumbuhan dan hewan tersebut tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lain selama jutaan tahun dan mendapat tekanan serta panas bumi secara alami. Bersamaan dengan proses tersebut, bakteri pengurai merombak senyawa-senyawa kompleks dalam jasad organik menjadi senyawa-senyawa hidrokarbon. Apa yang terjadi jika bahan bakar tersebut dieksplorasi terus-menerus? Ada yang bisa menjawab? Ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, bahan bakar di bumi akan cepat habis jika eksplorasi terus-menerus dilakukan. Sebaiknya kita harus cepat mencari bahan alternatif agar bahan bakar tidak habis. Terima kasih buat jawabannya ya. Nah, untuk teori pembentukan gas alam sama dengan teori pembentukan minyak bumi. Proses pembentukan gas alam bersamaan dengan pembentukan minyak bumi. Gas alam merupakan campuran alkana dengan berat molekul sedang. Komponen gas alam bergantung pada sumbernya. Pada umumnya, gas alam terdiri atas hidrokarbon golongan metana 70-98%, etana 1-10%, propana 5%,
butana 2%, pentana 1%, dan heksana 0,5%. Sementara itu kandungan non-hidrokarbon dalam gas alam adalah nitrogen 15%, karbon dioksida 1%, helium 0-5%, dan kadang-kadang ditemukan hidrokarbon sulfida. Nah, untuk materinya cukup sampai di situ. Selanjutnya saya akan memberi lembar kerja untuk kalian semua. Saya minta kalian untuk membaca permasalahan yang ada di lembar kerja mengenai minyak bumi. Dan untuk jawabannya ditulis di lembar kerja itu. Nanti saya tunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan hasil kerja mengenai minyak bumi di depan kelas. Saya beri waktu kurang lebih 30 menit untuk pengerjaannya. Akhir dari kelas ini lembar kerja dikumpulkan di meja kantor saya. Saya tunggu sampai pulang sekolah. Nah, untuk sekarang silakan mengerjakan. Waktu selesai. Silakan salah satu perwakilan maju untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan. Ya, itu tadi jawaban dari teman kalian ya. Untuk tambahannya, jadi untuk minyak bumi secara umum, proses pengolahan minyak mentah dilakukan melalui 2 tahap, yaitu desalting dan distalsi bertingkat ya. Nah, ada yang tahu fraksi minyak mentah itu apa saja selain yang disebutkan teman-teman kalian yang maju tadi? Ada? Oh ya, silakan. Dari literatur yang saya baca itu parafin dan residu. Kalau untuk kegunaannya? Untuk kegunaannya, parafin digunakan untuk bahan bakar lilin dan residu untuk bahan bakar boiler atau mesin pembangkit uap. Untuk yang terakhir, ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan untuk hari ini? Saya tunjuk lagi ya. Ya, silakan tadi yang maju ke depan. Ya, silakan. Proses pembentukan dan teknis pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi bisa dilakukan melalui proses destilasi, destilasi bertingkat, proses cracking, proses treating, dan banyak lagi. Serta fraksi-fraksi minyak bumi, contohnya solar, oli, parafin, bensin, dan lainnya. Untuk kegunaannya seperti oli digunakan sebagai pelumas dan parafin digunakan untuk bahan baku lilin. Terima kasih untuk kesimpulan hari ini, kurang lebihnya sama yang seperti teman-teman kalian sampaikan. Untuk pendalaman materi, saya akan memberi tugas rumah yang nantinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tugas sudah saya berikan ke ketua kelas, nanti bisa ditanyakan ke ketua kelas ya. Cukup ya untuk materi hari ini, saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan selamat pagi.